Halo, selamat datang lagi di channel ini. Saat ini kita akan membahas hal yang sangat menarik. Bagaimana orang terkaya di dunia menganalisa laporan keuangan. Dalam hal ini Warren Buffett. Walaupun mungkin sekadar bukan yang terkaya, tapi dia yang paling kaya dalam menghasilkan kekayaan dalam investasi. Ini bagian dari seri bahasa bisnis untuk investor dan entrepreneur. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu bagaimana memanfaatkan laporan keuangan lebih lanjut, atau informasi keuangan, kalian bisa subscribe di channel ini supaya kita bisa belajar lebih banyak hal ke depannya. Oke, kita langsung mulai saja. Tentunya ini tahu, ini Warren Buffett. Warren Buffett ini pernah berkata suatu saat, dia berkata akuntansi itu bahasa bisnis. Jadi jangan pernah berbisnis atau berinvestasi kalau nggak ngerti bahasanya, karena itu bakal mendatangkan kerugian untuk kalian. Kan kalau nggak ngerti bahasanya nggak mungkin berkecimpung di area itu kan. Dia juga sempat berkata, orang-orang baca Playboy kalau saya baca laporan keuangan. Jadi dia sangat mencintai dan mencintai analisis laporan keuangan. Jadi menurut dia untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal dari investasi, kita harus menganalisa perusahaan mana yang mempunyai sustainable competitive advantage, alias punya keunggulan di market yang berkesinambungan. Kita harus nyari itu di mana? Nyarinya dari laporan keuangan. Jadi kali ini kita akan membahas poin-poin penting dari buku Warren Buffett and Interpretation of Financial Statement. Kita akan mengambil 5 hal yang paling penting menurut Warren Buffett yang harus kita lihat di laporan keuangan supaya kita nggak salah investasi. Jadi kita harus melihat secara detail. Nah, yang pertama menurut Warren Buffett, konsistensi is a king. Jadi intinya dia bakal nyari perusahaan yang konsisten dalam menciptakan value untuk si produsennya. Yang konsisten dalam beberapa hal yang penting. Yang kita ambil contoh deh, di industri mie misalnya. Kita bandingin Indomie misalnya dengan mie lain. Menurut kalian, misalnya mie cepek deh, perusahaan mana yang bisa kemungkinan menghasilkan laba lebih gede dalam 30 tahun ke depan? Kebanyakan orang yang tahu produknya bakalan bilang Indomie. Kenapa? Karena sudah terbukti konsisten dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, produknya laku, dicintai, bahkan di luar negeri pun dicintai. Setahu saya dia pun semacam marketnya sangat besar di Afrika misalnya. Jadi poin yang harus konsistensi salah satunya adalah produk. Dia terus menciptakan inovasi dalam produknya. Yang kedua adalah dia selalu untung. Salesnya selalu besar dari expense. Yang berikutnya, si utangnya relatif kecil, tapi menghasilkan keuntungan yang besar. Dan ini konsisten dari tahun ke tahun. Berikutnya adalah si labanya nggak segitu-gitu aja tingkatannya, selalu meningkat dari waktu ke waktu. Itu yang harus konsisten. Berikutnya, misalnya lagi adalah R&D, Research and Development, biayanya tidak terlalu besar, tetapi menghasilkan inovasi yang besar secara terus-menerus. Jadi intinya kita harus melihat konsistensi itu, emang untungnya kenapa? Ambil contoh deh, si produk. Kalau misalnya produknya sudah sangat lama dan selalu konsistensi berinovasi, itu bakal mengurangi cost, mengurangi biaya-biaya. Kalau mengurangi biaya artinya untungnya bakalan makin gede. Kayak gimana sih logikanya? Misalnya nih, itu bakal mengurangi biaya marketing. Karena ketika masuk ke pasar, Indomie nggak perlu segitu gedenya ngeluarin biaya marketing. Walaupun gede, tapi nggak harus lebih gede proporsinya dibanding yang lain yang belum terkenal. Berikutnya adalah mesin-mesin. Mereka sudah investasi di dulu-dulu mesin-mesin yang canggih. Jadi sekarang nggak perlu gede-gede amat. Berikutnya adalah material. Mereka punya posisi tawar yang tinggi di market. Orang-orang pengen jual materialnya ke mereka atau bahan bakunya. Berikutnya adalah biaya training. Biaya trainingnya sangat kecil karena sudah puluhan tahun produknya. Jadi satu perusahaan itu relatif sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Intinya adalah semakin lama dia konsistensi itu semakin baik. Jadi cari yang konsisten dari lama, menghasilkan value untuk marketnya sehingga dia jadiin perusahaan. Mendapatkan keuntungan yang konsisten maksudnya. Yang nomor 2 adalah bagaimana Warren Buffett menganalisa income statement atau laporan laba rugi.
Kan laporan laba rugi itu salah satu laporan yang paling penting. Kita ambil dari laporan keuangan Apple, karena Warren Buffett pun menganalisa di Apple. Salah satu yang paling dilihat oleh dia adalah net income. Net income, revenue dan net income. Jadi kita lihat keuntungannya dari tahun ke tahun selalu naik. Kalau Apple itu berarti artinya apa? Produk dia diterima masyarakat dan dia selalu berinovasi dari tahun ke tahun. Karena itu diterima. Berikutnya adalah net income. Buat apa penjualannya gede kalau rugi? Ini penjualannya dari tahun ke tahun relatif selalu naik. Berarti dia berhasil efisien juga. Lalu berikutnya adalah gross margin. Itu adalah persentase atau proporsi gross profit dari si sales, dari si penjualannya, berapa persen tuh keuntungan dikurangi HPP-nya. Itu kalau kita lihat selalu di kisaran 40% kalau Apple. Dan menurut Warren Buffett, 40% itu adalah angka yang sangat-sangat kuat dan safe untuk gross margin. Tapi harus diingat, tiap industri itu beda-beda ya. Jadi nggak bisa dibandingkan satu industri dengan industri lain. Misalnya di makanan mungkin beda. Cuman menurut Warren Buffett 40% itu sangat kuat. Juga kita harus membandingkan dengan kompetitor. Kita lihat apakah memang segitu atau enggak. Kalau untuk Apple itu adalah Samsung dan Huawei. Kalau Samsung itu 45,7% gross marginnya. Di atas Apple berarti. Sedangkan untuk Huawei itu 38. Ya relatif 11-12 lah dengan Apple. Tetapi intinya mereka adalah nyerempet-nyerempet 40. So, ini sangat-sangat kuat ketiga perusahaan ini dalam aspek gross margin. Berikutnya adalah net margin. Kita lihat itu dia selalu di atas 20, hampir selalu di atas kalau untuk Apple. Dan menurut Warren Buffett 20% itu memang angka yang sangat ideal dan sangat kuat untuk net margin. Kalau kamu punya 20% berarti kamu sangat-sangat menguntungkan perusahaannya. Tapi lagi nggak bisa dibandingin tiap industri ya. Kita sekarang lihat Samsung dan Huawei. Untuk Samsung itu 18%. Jadi ya relatif sama. Walaupun gross marginnya lebih tinggi, tetapi Samsung nampaknya kurang efisien. Sehingga net marginnya jadi lebih rendah. Sedangkan untuk si Huawei itu 8,2%. Berarti itu sangat-sangat rendah dibanding kompetitor yang lainnya. Berarti Huawei kalah jauh di bidang efisiensi. Akhirnya Huawei nggak segitu bagusnya kalau dibandingkan dengan si Samsung. Nah, untuk berikutnya kalian bisa follow sosial media kita supaya dapat info-info yang terbaru dari channel kita kalau dirasa memang bermanfaat buat kalian. Oke, kita masuk ke poin nomor 3. Bagaimana Warren Buffett menganalisa balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan. Kita bakal bandingkan juga dengan kita bakal meneruskan laporan keuangan Apple juga. Supaya nyambung dengan yang lain karena selalu ada hal-hal yang nyambung. Yang pertama yang biasanya dilihat adalah retained earning. Return earning itu adalah akumulasi dari laba-laba tahun-tahun sebelumnya. Dan kita lihat si return earningnya ini relatif naik terus-menerus kecuali di tahun 2013. Nanti kita bakal cari info kenapa di 2013 itu ada apaan sih. Intinya dia ngeluarin banyak dividen dan juga ngebeli sahamnya sendiri. Nanti bakal kelihatan. Yang berikutnya adalah kita harus menganalisis return of equity. Dari modal kita, pengembaliannya itu segimana gede sih. Efisien nggak sih pakai duit kita. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat return of equity-nya itu selalu hampir-hampir 30%-an lah ya kalau ini, dan selalu naik kalau Apple. Kalau Samsung itu 18%, sedangkan Huawei 23%. Jadi relatif lebih baik. Apple ini relatif lebih baik dibanding dua pesaingnya. Berikutnya adalah years to pay off long term debt. Intinya berapa tahun kamu harus ngebayar hutang kamu menggunakan keuntungan kamu. Kalau kata Warren Buffett, selama itu di bawah 4 tahun itu oke. Dan untuk perusahaan tadi 3-3-nya masih oke.
sekarang lanjut ke area berikutnya, bagaimana Warren Buffett menganalisa cash flow. Nah, cash flow ini salah satu yang agak jarang dianalisa, padahal ini sangat-sangat penting. Saya juga heran kenapa, karena cash flow itu kan adalah darahnya si perusahaan. Sekarang kita bisa lihat cash flow-nya si perusahaan. Tapi kalau misalnya kalian memang pengen channel ini menganalisa cash flow lebih lanjut, kalian tinggal komen aja, oke? Nah, kalian tinggal komen, mau dong cash flow dibahas di komen. Nah, oke. Yang pertama yang harus dilihat dari cash flow adalah capital expenditure, atau dia melakukan pembelian properti, tanah, atau equipment. Biasanya ya hal-hal seperti itulah, hal-hal yang dalam jangka panjang. Itu tuh kata lebih rendah lebih bagus menurut Warren Buffett. Jadi yang paling bagus itu kalau misalnya di bawah 25%. 25% dari penghasilannya mereka. Atau kalau misalnya masih di bawah 50% masih acceptable, masih bisa diterima, cuman enggak segitu oke-nya sih. Jadi kita harus juga ngelihat itu tuh buat apa aja sih. Karena kadang-kadang dia memang harus investasi yang besar, misalnya tahun itu aja. Jadi memang harus dilihat buat apanya dulu. Nah, yang berikutnya adalah dia harus, pertama kita harus bandingin dulu, coba berapa persen. Di Samsung itu 65% dan di Huawei itu 44%. Jadi Samsung not that good sih, cuman memang harus dilihat dulu dia ngelakuin investasi apa tahun itu. Untuk si Huawei itu oke, cuman masih jauh lebih oke si Apple. Nah, berikutnya harus dilihat adalah return earning. Itu tuh ngaruhnya biasanya dari investing activities yang paling gede itu kita lihat tadi kan 2013 tuh turun ya. Itu tuh karena ada dividen gede, perhatiin deh, ada dividen di tahun 2013-an ke seterusnya gede. Dan juga ada repurchase of equity. Jadi dia ngebeli ekuitasnya sendiri. Itulah kenapa return earning-nya nurun. Yang terakhir ada augmented payout ratio. Artinya kita lihat beberapa tahun itu di atas 100% kan. Itu artinya dia nggak mendistribusikan uang ke shareholder lebih gede dibanding keuntungannya dia. Kayak gitu. Nah, untuk nomor 5, kapan harus ngejual si saham? Menurut Warren Buffett, yang paling ideal itu adalah sahamnya ditaruh selamanya. Jadi dia memang investor jangka panjang. Jadi nggak usah deh dijual-jual selama menguntungkan. Tapi ada waktu-waktu yang menurut dia 3 waktu yang paling ideal kenapa harus dijual. Nah, yang pertama adalah kalau misalnya kita butuh uang untuk membeli investasi yang jauh-jauh lebih bagus. Jadi ada investasi yang kita tahu itu lebih bagus, tapi kita nggak punya cukup uang. Ya udah, kita jual saham yang sekarang lalu kita beliin ke investasi yang menurut kita lebih bagus itu. Yang berikutnya adalah ketika kita contoh nih, ambil contoh nih, handphone jadul sama TV jadul. Artinya apa? Ketika si perusahaan kehilangan competitive advantage-nya. Jadi contoh lain misalnya ini koran-koran, ini sekarang udah mulai kehajar sama media-media online. Jadi kalau si korannya terlihat tidak bisa beradaptasi dan ketinggalan, misalnya lebih baik jual. Karena walaupun sekarang harganya bagus, kemungkinan itu bakalan kalah oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Dan yang terakhir adalah kalau terjadi crazy bull market. Jadi intinya harganya memang sudah naik edan-edanan, lebih baik ambil aja walaupun misalnya masih ada potensinya. Buat secara garis besar menurut Warren Buffett itu kalau PE ratio-nya itu sudah di atas 40% atau lebih, itu langsung hajar aja, langsung lepas aja. Itu secara garis besarnya. Nah, sekarang kita bakal bikin summary-nya
Yang pertama itu intinya adalah konsistensi is king. Kita harus ngeliat dari zaman-zaman dulu. Jangan juga beli perusahaan yang naik turun, harus dilihat apakah dia bisa konsisten mempertahankan keunggulannya di market atau tidak. Berikutnya yang kedua, untuk income statement kita harus lihat net income-nya, sales, gross margin-nya, lalu net margin-nya juga. Juga kita harus membandingkannya juga dengan kompetitor-kompetitor di industrinya dia. Berikutnya adalah di neraca atau balance sheet, kita harus ngelihat return earning-nya atau akumulasi laba dari tahun-tahun sebelumnya, lalu return of equity-nya, berapa persen dari investasi modalnya yang balik lagi. Lalu berikutnya di cash flow-nya, kita harus lihat satu-satu, nanti kemungkinan bakal kita bahas lebih lanjut untuk si cash flow. Jadi intinya adalah dipakai buat apa sih si cash flow-nya. Kita harus perhatikan poin ke poin. Ketiga adalah kapan kita menjual, yang idealnya adalah kita take aja terus, hold aja terus. Tapi kalau misalnya ada investment yang lebih bagus, atau si perusahaan kehilangan competitive advantage, atau market lagi bullish, ambil aja. Nah, sekian, tapi kedepannya kita bakal belajar jauh dulu. Kalau misalnya oke, bisa like dan subscribe.